Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman modul 4. A. Kegiatan pelindungan hutan dari pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penentu kebijakan yang masih rendah. 2. Mencuri dianggap merupakan cara tercepat mendapatkan penghasilan. 3. Tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah. 4. Penegakan hukum lemah. 5. Lemahnya status kawasan hutan, tata batas tidak jelas, ahli fungsi yang makin tak terkendali. B. Mengidentifikasi kegiatan pelindungan hutan, pengembalaan liar. Perlindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi hutan, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pengembalaan liar, antara lain adalah 1. Populasi ternak di sekitar kawasan hutan. 2. Jumlah hijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan. 3. Teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat. 4. Intensitas pengawasan oleh pengelola kawasan hutan. Selanjutnya, dengan adanya 4 faktor penyebab terjadinya pengembalaan ternak di hutan tersebut, maka menimbulkan kerusakan hutan, diantaranya 1. Kerusakan terhadap tanah hutan. 2. Kerusakan terhadap tanaman muda. 3. Menularnya penyakit pada satwa liar. C. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan hutan dapat diartikan perorangan ataupun individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian, baik yang bersifat sementara maupun dalam waktu yang cukup lama, pada kawasan hutan negara. D. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pemerintah telah memandang perlu untuk mengubah pengaturan mengenai jenis kegiatan, kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, dan prosedur penggunaan kawasan hutan. Permohonan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud diajukan oleh A. Menteri atau pejabat setingkat menteri, B. Gubernur, C. Bupati atau wali kota, D. Pimpinan badan hukum, atau E. Perseorangan atau kelompok orang dan atau masyarakat. E. Mengidentifikasi kegiatan pelindungan hutan dari pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan liar illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, penjualan kayu yang dapat merupakan ancaman untuk faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Tingginya peminatan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan penyediaannya. 2. Pemegang HPH tidak melakukan penebangan sesuai Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI. 3. Masih lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging, dan sebagainya. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi upaya monitoring atau deteksi, upaya pencegahan atau preventi, dan upaya penanggulangan atau represi. Upaya penanggulangan tersebut dapat didukung dengan 1. Mengoptimalkan pos-pos setempat, penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan keluar kota. 2. Menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.